Selamat malam, perkenalkan nama saya Putri Namalvina Diva dari kelompok Koas Forensik 19204 yang akan melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pengambilan sampel darah. Sekarang kita pastikan terlebih dahulu sudah ada lengkap dari dokumen-dokumen, yaitu seperti surat permintaan visum dari penyidik maupun lembar persetujuan keluarga untuk dilakukannya pemeriksaan luar jenazah. Sekarang kita pastikan adanya alat dan bahannya sudah lengkap. Pertama itu ada label, dan ada pengukur, ada spidol, ada juga pinset, dan spuit untuk dilakukan pengambilan sampel. Setelah alat sudah lengkap, kita pastikan juga kita sudah memakai alat pelindung diri, yaitu terdapat dari jas laboratorium, gloves, masker, head cap, boots, maupun celemek dan apron. Setelah semuanya sudah lengkap, kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan jenazah, yaitu pertama kita mulai dulu terlebih dahulu dari doa agar pemeriksaan jenazahnya lancar. Sekarang kita lihat keadaan jenazahnya, yaitu jenazah terlihat terlentang dengan muka menghadap ke atas, dan anggota tubuhnya untuk dari lengan atas kanan kiri terhadap sumbu tengah tubuh yaitu membentuk 0 derajat, dan lengan atas kanan dan kiri terhadap lengan bawah kanan dan kiri juga membentuk 180 derajat, maupun dan juga lengan bawah kanan dan kiri terhadap tangan kanan dan tangan kiri membentuk 180 derajat. Untuk tangan kanan dan tangan kiri terhadap dan jari-jari kanan kiri juga menghadap ke depan. Kemudian untuk tungkai bawah dan kanan dan kiri terhadap sumbu tengah tubuh juga membentuk 0 derajat. Tungkai atas kanan dan kiri terhadap tungkai bawah kanan dan kiri juga membentuk 180 derajat. Tungkai bawah kanan dan kiri terhadap kaki kanan dan kaki kiri membentuk 180 derajat pula, dan juga kaki kanan dan kaki kiri terhadap jari-jari kanan dan kiri menghadap ke depan. Setelah sudah dipastikan sikap jenazah baik dan keadaannya sudah lengkap dan utuh, dilakukan fotografi forensik digunakan untuk dokumentasi untuk keperluan visum. Kemudian kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan keseluruhan dari jenazah, yaitu mulai dari kepala, yaitu dilihat di bagian mata dan kelopaknya apakah ada tanda sianosis maupun peteki, terus dilihat di bagian hidung, kedua lubang hidung, kedua lubang telinga kanan kiri, di bagian mulut terlihat apakah giginya sudah utuh. Pada jenazah ini gigi sedang utuh. Terus dilihat bagian pipi dan bagian dahu, kemudian leher, kemudian dada, perut, anggota gerak atas, bagian punggung, bagian pinggang, terus kemudian bagian genital, tungkai anggota gerak bawah, dan juga bagian dubur ataupun pantat. Setelah itu sudah dipastikan pemeriksaan sudah lengkap, kemudian kita akan lakukan tanda kematian sekunder. Kita lihat dimulai dari kaku bisa dilihat pertama kita cek di bagian rahang, bisa kita buka seperti ini. Pada kasus ini rahang masih sulit digerakkan. Kemudian leher, untuk leher juga sedikit sulit digerakkan. Kemudian di bagian siku juga sulit digerakkan, dan bagian pinggang juga sulit digerakkan. Kemudian yang lainnya kedua pergelangan tangan juga, bagian bahu, kemudian bagian tungkai ini juga masih sulit digerakkan, di bagian lutut dan di bagian pergelangan kaki itu masih semuanya mudah digerakkan kecuali yang tadi sulit. Setelah kaku kita lihat bagian lebamnya, yaitu kita bisa minta asisten untuk membantu meringkan jenazah. Bisa terlihat
di jenazah ini ada lebam di bagian tengkuk dan pinggang maupun paha. Kita bisa lakukan penekanan untuk selama 1 menit untuk melihat apakah menetap atau hilang. Masih menetap. Oke, baik. Setelah dilakukan lebam, kita lihat apakah ada tanda-tanda pembusukan dari mayat. Tidak ada pada kasus ini. Kemudian kita lakukan ukuran dari jenazah, yaitu panjangnya sekitar 176 cm dan juga berat badannya sekitar 71 cm. Setelah dilakukan ukuran, kita sekarang akan melihat pemeriksaan luka yang terdapat dari jenazah. Kita lihat di sini dari leher terlihat luka terbuka. Kita ukur panjangnya terlebih dahulu. Untuk panjangnya sekitar 3,5 cm dengan lebarnya ini 1 cm. Untuk satu sudut yang lainnya sekitar 0,5 cm, maupun yang bawah juga sama 1 cm, 3,5 cm juga. Yang satunya juga sama. Kurang lebih kedua luka sama dengan deskripsi luka, yaitu seperti luka terbuka dengan sudut satunya tumpul dan sudut lainnya lancip sekitar 3 cm di atas bahu dengan 6 cm dari sumbu tengah tubuh. Untuk yang luka kedua di bawah yaitu sekitar 2 cm dari bahu dan sama 6 cm dari sumbu tengah tubuh. Kita bisa lihat lagi tepinya rata, tidak ada jembatan jaringan, kemudian warnanya kemerahan. Terus tadi panjang 3,5 cm dengan lebarnya 1 cm dan kedalamannya sekitar, kita cek kedalamannya sekitar mencapai otot dekat kerongkongan. Untuk kondisi lukanya bersih. Kurang lebih untuk pemeriksaan lukanya seperti itu. Tidak lupa untuk dilakukan fotografi, yaitu diukur sambil memakai label seperti ini. Setelah itu pemeriksaan kita akan lakukan pengambilan sampel darahnya terlebih dahulu, yaitu kita siapkan spuit, diambil dari vena femoralis kanan maupun kiri, ditusuk, terus diambil, kemudian kita taruh ke tabung reaksi dan dikirim ke lab untuk dilakukan pemeriksaan golongan darah. Untuk pemeriksaan urin juga bisa dilakukan pengambilan urin di bagian injeksi suprapubik, ditusuk di suprapubik dan diambil, dimasukkan ke dalam kontainer dan dikirim ke lab terlebih juga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan identifikasi khusus, contohnya dari tadi baju, yaitu pasien menggunakan baju warna dengan motif garis, warnanya abu-abu dan putih dengan merek eksekutif, ukurannya M. Untuk celananya pakai celana jeans hitam ukuran M dengan merek yang sama. Kurang lebih itu. Setelah itu kita kalau misalkan pasien memang dikehendaki dari penyidik untuk dilakukan otopsi, bisa dilakukan otopsi dengan pasti harus dilakukan rekonstruksi setelah itu agar agar jenazah tetap dalam kondisi yang utuh dan baik, agar diterima oleh keluarganya dengan baik. Setelah itu kita kurang lebih dari pemeriksaan jenazahnya sudah cukup, kita bisa tutup lagi dengan doa, dan pastikan juga sudah diberikan surat
surat bukti maupun dari hasil visumnya maupun dan foto-foto lembarannya, foto-foto dari jenazah seperti kaku lebamnya, terus juga luka maupun keadaan lengkapnya bisa dikirim juga ke penyidik untuk kepentingan penyidikan dan keadilan. Sekian dari pemeriksaan luar jenazah saya, terima kasih.